Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pasti Pintar. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk ulangan harian bab Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelumnya saya sudah mengupload materinya, jadi ada materi Archaebacteria dan Eubacteria sudah saya upload, jadi bisa dibaca dulu, dilihat-lihat dulu sebelum kita mulai ke latihan soal ulangan hari. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Soalnya adalah persamaan antara Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria adalah A. Tidak memiliki membran inti, B. Hidup heterotrof sebagai parasit, C. Hidup secara soliter, D. Hidup di lingkungan yang ekstrim, dan E. Mengandung vicocyanin. Yang jawabannya benar adalah jawaban yang saya bold. Tentu jawaban di sini yang benar adalah yang A. Tidak memiliki membran inti. Kita simak dulu pembahasannya. Yang A. Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria termasuk dalam kingdom Monera yang ketiganya tidak memiliki membran inti karena termasuk organisme prokaryotik. Yang B, hidup heterotrof dan sebagai parasit hanya Eubacteria, bukan semuanya. Yang ditanyakan kan tiga-tiganya. Yang C, splitter masuknya adalah hidup sendiri. Tentu salah karena kebanyakan bakteri itu hidup bergelombang. Yang D, kebanyakan hidup di tempat ekstrim, namun tidak semuanya. Jadi Cyanobacteria hidup di laut karena memang sudah habitatnya dan bukan merupakan tempat yang ekstrim. Yang E, yang memiliki vicocyanin hanya Cyanobacteria, yang ditandai dengan warna hijau kebiru-biruan pada alga. Jadi itu bukan persamaan ketiga-tiganya. Soal yang nomor 2. Bentuk tubuh amoeba tidak tetap, sedangkan bentuk tubuh bakteri selalu tetap. Hal ini karena semua tubuh bakteri memiliki A. Kapsul, B. Flagel, C. Membran sel, D. Dinding sel, dan E. Asam nukleat. Jawaban yang benar adalah yang D. Dinding sel. Pembahasannya, yang A. Fungsi kapsul adalah untuk bertahan diri dari antibodi sel inang. Yang B. Fungsi flagel adalah sebagai alat gerak. Yang C. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, yang D untuk melindungi sel, dan yang E berfungsi fungsi asam nukleat antara lain mengontrol sintesis RNA dalam sel. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan anggota kingdom Monera yang dapat menyuburkan tanah karena dapat mengikat N2 secara langsung maupun membantu proses nitrifikasi dalam tanah, kecuali A. Rhizobium leguminosarum, B. Anabaena azale, C. Nitrosomonas sp, D. Nitrobacter sp, dan E. Thiobacillus ferocidae. Jawabannya tentu yang E. Thiobacillus ferocidae. Pembahasannya, semua yang disebutkan di atas dapat menyuburkan tanah dengan mengikat N2 kecuali Thiobacillus ferocidae. Soal nomor 4. Dinding sel bakteri tersusun oleh polisakarida yang berikatan dengan protein disebut dengan A. Peptidoglikan, B. Kapsid, C. Fosfolipid, D. Pektin, dan E. Selulosa. Jawabannya yang benar adalah yang A. Peptidoglikan. Karena yang B. Kapsid adalah selubung protein virus, ini terdiri dari beberapa subunit struktural oligomer yang terbuat dari protein yang disebut protomer. Yang C. Fosfolipid berfungsi sebagai bahan penyusun membran sel. Membran sel tersusun dari protein yang tertanam dan menyatu dengan suatu lapisan rangkap dari molekul fosfolipid. Lecitin dan cephalin adalah salah satu tipe fosfolipid yang dapat ditemukan pada beberapa bagian tubuh. Yang D. Pektin adalah campuran dari polisakarida yang tidak dapat dicerna. Sedangkan yang E. Selulosa adalah zat yang membentuk sebagian besar dinding sel tumbuhan. Selanjutnya, soal nomor 5, yang merupakan ciri dari bakteri halofil ekstrim. Yang A. Menghasilkan gas metana, B. Hidup pada kadar garam tinggi, C. Menghasilkan sulfur, D. Hidup pada hewan ruminansia, E. Hidup di keasaman tinggi. Jawabannya yang benar adalah yang B. Hidup pada kadar garam tinggi.
pembahasannya yang pertama. Yang A, yang membentuk gas metana itu termasuk dalam Archaebacteria kelompok metanogen, bukan kelompok halofil ekstrim. Yang ditanyakan kan yang kelompok halofil ekstrim. Yang B, ciri bakteri halofil ekstrim, beberapa cirinya yaitu bersifat heterotrof, hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, ini yang jawabannya yang B. Beberapa dapat berfotosintesis, koloni halofilik atau halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu karena memiliki bakteriorodopsin. Yang C, yang menghasilkan sulfur adalah termofil ekstrim, bukan halofil ekstrim. Yang D, bukan bakteri tapi mikroba seperti protozoa serta fungi yang ada di dalam rumen yang membantu pencernaan pada ruminansia. Yang E, jawabannya kurang tepat karena bukan di keasaman tinggi tapi yang berkadar garam tinggi. Selanjutnya, soal nomor 6. Berdasarkan metabolisme dan ekologinya, jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok thermoacidophilic adalah A. Sulfolobus, B. Halobacterium, C. Lachnospira multipara, D. Luminococcus albus, E. Suchomonas amylotica. Jawabannya yang benar adalah yang A, yang Sulfolobus. Pembahasannya yang B. Halobacterium termasuk ke dalam kelompok halofil ekstrim atau halofilik. Lachnospira multipara termasuk dalam kelompok metanogen. Ruminococcus albus termasuk dalam kelompok metanogen. Suchomonas amylotica termasuk ke dalam kelompok metanogen. Jadi yang masuk dalam kelompok thermoacidophilic cuman yang Sulfolobus. Selanjutnya, soal nomor 7. Archaebacteria kelompok metanogen dapat hidup di saluran pencernaan sapi. Organisme tersebut menguntungkan sapi karena A. Mendegradasi limbah, B. Memurnikan air, C. Melancarkan pencernaan, D. Memberikan vitamin, dan E. Memecah selulosa. Jawaban yang benar adalah yang C. Melancarkan pencernaan. Kita bahas. Salah satu ciri metanogen adalah membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang mati. Bakteri ini tumbuh di saluran pencernaan hewan seperti sapi dan rayap sebagai agen fermentasi selulosa. Jadi jawaban yang benar adalah melancarkan pencernaan, jawaban yang C. Berikutnya ada gambar. Ini soal nomor 8. Bagian tubuh bakteri yang berfungsi sebagai tempat metabolisme sel dan melekatkan diri dengan bakteri lain ditunjukkan oleh nomor A. 10 yang ditunjukkan adalah sitoplasma dan pili, B. 3 flagel dan 4 dinding sel, C. 7 mesosom dan 8 nukleoid, D. 4 dinding sel dan 5 membran plasma, E. 9 granula dan 6 ribosom. Bisa kita lihat. Saya mau bahas dulu berdasarkan gambar. Yang nomor 1 itu menunjukkan kapsul atau lapisan lendir. Bisa dilihat gambarnya. Lalu yang nomor 2 yang seperti rambut serabut itu merupakan pili atau fimbriae. Selanjutnya, yang nomor 3 yang ekornya itu adalah flagel. Yang nomor 4 itu dinding sel. Yang nomor 5 yang ada di garis biru dan merah itu membran plasma. Sedangkan yang nomor 6 itu ribosom, yang nomor 7 mesosom, yang nomor 8 yang di tengahnya itu nukleoid, yang nomor 9 itu granula yang merah oranye itu, yang nomor 10 sitoplasma, dan yang nomor 11 itu plasmid. Jadi bisa dilihat nanti untuk fungsi-fungsinya dan kegunaannya bisa dilihat di video sebelumnya. Berikutnya, soal nomor 9. Organel pada bakteri yang berguna untuk menghasilkan energi adalah A. Ribosom, B. Mesosom, C. Plasmid, dan D. Prokarion, serta E. Dinding sel. Jawaban yang benar adalah B. Mesosom. Karena yang A. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein, yang B. Mesosom berfungsi untuk menghasilkan energi, yang C. Plasmid. Plasmid sendiri adalah potongan DNA bundar kecil yang ditemukan dalam sel bakteri.
yang berfungsi untuk manfaat fungsional bagi sel inang seperti resistansi terhadap antibiotik, fungsi degradatif, dan atau virulensi. Yang E, dinding sel berfungsi untuk melindungi sel. Selanjutnya nomor 10 bisa dilihat di gambar. Staphylococcus ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, atau E. Jawabannya yang benar adalah yang E. Ini tidak ada pembahasannya. Bisa kita lihat bentuk yang pertama, yang A. Bisa dicatat atau ditulis atau diketik dimanapun terserah. Yang pertama itu namanya coccus. Yang A itu coccus, yang B itu monococcus, yang C itu diplococcus, yang D itu streptococcus, dan yang E itu staphylococcus. Jadi jawabannya yang benar yang E. Mungkin sekian beberapa pembahasan soal latihan untuk ulangan harian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.